Di tengah sorotan publik, Pinkan Mambo kembali mencuri perhatian lewat aksinya mengamen di pinggir jalan yang justru menghasilkan pendapatan fantastis. Mantan personel Ratu ini memilih turun langsung ke jalan di kawasan Sepatan, Tangerang sambil melakukan siaran langsung dan menghibur penonton. Ia mengerjakan semuanya sendiri, mulai dari tampil, promosi, hingga membangun interaksi dengan penonton yang memberi saweran secara online. Hasilnya pun tidak main-main. Dalam beberapa jam saja, Pinkan mengaku bisa meraup puluhan juta rupiah, meski jumlahnya tidak selalu stabil setiap hari. Ada momen ia hanya memperoleh jutaan kecil setelah kelelahan tampil di bawah terik matahari, namun tetap disyukuri sebagai bentuk usaha. Aksi ini telah ia jalani sejak awal 2026 dan kerap viral di media sosial. Di balik itu, Pinkan menegaskan perjuangannya dilakukan demi memenuhi kebutuhan anak, termasuk biaya pengobatan yang tidak sedikit. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Viral Pinkan Mambo ngamen di pinggir jalan sambil ngempet. Kita FYP yang berandaku ini Pinkan Mambo ya toh, penyanyi sing biyen terkenal ya toh. Ini ngamen di pinggir jalan dan asik banget ya toh, asik joget-joget barang asik. Dan dengan percaya dirinya ini ngamen. Gila, menurut pendapatmu biaya jangan komen ya. Netizen soroti Pinkan Mambo ngamen di pinggir jalan dijemput pakai mobil. Minta tolong maksudnya. Konsep orang kaya kok cak mano sih guys? Tidak tahu saya konsep orang kaya ini sebenarnya seperti apa. Saya kasih dengan saya saja orang kaya. Saya berjanji saya tidak akan ngamen seperti itu. Lucu dua ini. Tahu inilah tandanya antena kekayaan saya ini ya. Saya janji ya Allah, kalau saya diberi kaya saya tidak akan ngamen. Janji saya nian saya ya Allah. Kenapa? Itu apa konsepnya itu? Konsep kaya pura-pura miskin? Apa miskin pura-pura kaya? Tidak juga tahu lah saya lah. Dunia ini namanya lah dunia fana. Apa aku bilang ya kan, udah mengganggu ketertiban jalan raya lalu lintas. Ya lu kalau misalnya mau nyanyi mah boleh-boleh aja, bikinlah kayak di aula ya kan, bikinlah di alun-alun ya kan, di mall ya kan, kerjasama sama IO. Oke, malah seneng kali orang-orang ya kan. Pinkan Mambo mengganggu ketertiban. Pinkan Mambo tidak tahu diri. Pinkan Mambo sok-sok kaya. Pinkan Mambo punya mobil, tapi dia masih seperti itu, sok-sok miskin. Bagi saya bangga sama Pinkan Mambo sama Arya. Mereka melakukan segala cara untuk menghidupi anaknya. Jadi yang saya lihat dari Pinkan Mambo ya, badannya udah hitam, kena terik matahari, dia tidak peduli itu. Rasa capek ya pasti capek, panas ya kepanasan, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Tidak banyak ya seorang ibu seperti Pinkan Mambo yang mau melakukan hal yang sama seperti Pinkan Mambo lakukan. Namanya hidup, kesusahan orang itu masing-masing ya, penderitaan orang juga masing-masing. Jadi yang ada di posisi yang belum diuji Tuhan dengan penderitaan, jangan pandai menghujat orang-orang yang lagi diuji oleh Tuhan dan berjuang. Artis Pinkan Mambo, teman-teman ada yang kenal gak artis ini? Dia penyanyi teman-teman ya, dia biasa naik ke panggung dan bayarannya ya kira-kira lah ya teman-teman ya. Tapi tahu nggak teman-teman, semua artis itu sekarang semua ke TikTok. Kenapa? Karena di TikTok ini bukan hanya terkenal di Indonesia, tapi di seluruh negara lewat karyanya. Dan enak lagi, live-nya itu bisa kita atur. Tapi Pinkan Mambo itu konsisten loh, live-nya tiap hari di jam yang sama ya teman-teman ya, dan dia durasinya 4-5 jam sekali live. Sehari bisa berapa kali live dia, dan gak tanggung-tanggung dia live-nya di pinggir jalan. Malu? Gak usah malu teman-teman, kita nggak minta teman-teman, kita lagi berkarya. Bisa jadi penghasilan dia lebih besar dibanding kamu ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman semuanya di TikTok itu kita berkarya ya. Jadi intinya untuk menghasilkan ya, bukan hanya buat keliling-keliling, hiburan-hiburan. Kalian bisa menghina mereka, tapi penghasilan mereka bisa menghina kalian. Berkah buat kita semua.
Pinkan Mambo, bosen nyanyi di panggung. Apa sih ribet-ribet? Bilang aja gitu loh, nggak ada job gitu loh, nggak ada yang ngejob gitu loh. Karena yang kita tahu dunia hiburan itu memang sudah tidak baik-baik saja, kecuali acara dunia hiburan penyanyi ini yang maju, apa yang acara di Indosiar dangdut itu loh ya. Kebetulan sih saya lahir tahun 80-an ya. Nah, kalau dulu tuh dunia panggung hiburan, penyanyi pop, band gitu loh ya, itu memang maju gitu loh ya. Dan berapa puluh tahun terakhir belakangan ini dunia perbenan mati gitu loh ya, penyanyi-penyanyi yang bergenrenya seperti Pinkan Mambo ini juga mati gitu loh ya. Jadi dunia hiburan kalau di bidang menyanyi yang masih hidup sekarang nih ya seperti artis-artis dangdut gitu loh ya. Tapi sih kalau saya sih positive thinking aja ya gitu loh ya. Kalau misalnya seorang Pinkan nge-live di jalan sih asal tahan dia malu ya gitu loh ya. Mungkin cara dia berkarya seperti itu sebagai seniman gitu loh ya. Dan selama itu tidak mengganggu siapapun gitu loh ya, ataupun begitulah mungkin caranya dalam mencari rezeki, ya no problem, selama dia tidak merusak dan mengganggu jalan lalu lintas. Karena kan dia di jalanan gitu loh ya, takutnya mengganggu lalu lintas sih. Tapi selama tidak mengganggu lalu lintas sih nggak ada masalah gitu loh. Suka-suka Pinkan Mambo lah. Tipe-tipe penyanyi yang nggak peduli orang lain tuh ya udah kayak begini nih modelnya. Coba deh, itu jalan raya guys, jalan orang lalu lalang, dan jalan ini nih itu udah dibagi dua loh, dibagi dua jalan itu tuh, lihat tuh, dibagi dua untuk orang lalu lalang, malah dia tuh hampir ke tengah-tengah gitu joget, nyanyi-nyanyi. Itu tuh norak loh, bener, itu tuh, aduh apa ya bahasanya ya, nggak ngerti deh. Jadi gini, ini kan artis ya, ini kan artis gitu loh. Ini tuh bukan orang biasa artis. Kalau dia nyanyi kayak begini, viral, orang-orang pada datang ke situ untuk liatin dia. Terjadilah kerumunan dan itu tuh mengganggu, sangat mengganggu orang lain. Saya tuh udah ada baca di berita di mana orang-orang udah mulai mengeluhkan, dan saya lihat sering banget si Mbak Pinkan ini nyanyi kayak begini. Apa sih tujuannya, apa sih nyanyi kayak gitu ya? Mungkin saya tahu lah ini pasti sensasi, pengen cari apa sensasi dan diperbincangkan rame gitu ya. Cuma nggak melakukan hal-hal yang konyol kayak begini juga kali. Kayak aduh, saya sih gini loh, walaupun Mbak Pinkan ini waktu itu ada sempat memfollow saya di TikTok saya waktu akun dia yang pertama. Saya juga sempat membahas dia, vokalnya dia segala macam yang memang unik, berkarakter dan bagus. Tapi makin kesini kok makin aneh-aneh ya. Iya tahu berjuang, mbaknya lagi berjuang untuk anak segala macam. Cuma ini tuh bukan caranya kayak begini juga kali. Saya tuh mulai nggak respect mulai daripada saat dia nggak peduli mic orang dilempar begitu aja. Dari situ aja saya pikir ini orang nggak peduli orang lain nih. Muncullah kegiatan yang kayak begini, benar-benar nggak peduli orang lain, dia cuma mikirin dirinya sendiri aja. Mohon maaf nih ya, ini bagian dari kritik gitu loh. Kalau ini dinormalisasi, nanti ini orang-orang terinspirasi, artis-artis terinspirasi. Apa jadinya jalan raya di mana-mana ada artis joget-joget, bikin kerumunan dan mengganggu fasilitas umum seperti ini? Apa jadinya gitu loh? Kalau bisa sih ini dihentikan, nggak ada yang bisa ini ya, yang bisa mau dia izin, mau dia apa kayak ini udah ganggu gitu loh, udah ganggu, nggak bisa. Bahkan saya tuh pernah lihat yang pengamen live kayak gini diamankan oleh pihak yang berwajib ya, saya pernah lihat tuh. Nah ini udah jelas mengganggu loh. Ini nih bukan tempatnya, karena di sekitar situ nggak ada orang live, nggak ada orang yang live juga, cuma dia sendiri. Gimana kalau orang terinspirasi rame-rame? Apa jadi juga kalau pada para artis kayak begini? Udah
ini harus harus ditindak sih, karena ini nggak banget, jujur nggak banget ini. Apalagi ini saya nggak tahu di mana, tapi itu jalan tuh rame banget. Bisa jadi kan sekitar wilayah Jakarta dan sekitarnya kan, entah itu di Bekasi, Jakarta, Jabodetabek ya, yang rame gitu. Ngapain sih nyanyi-nyanyi di tempat umum kayak begini ya, di jalan, udah sampai mau ke tengah loh itu. Bahkan dia tuh nyanyi tuh ya trotoar, terus di jalan dia nyanyi di situ. Entah itu mau izin mau nggak usah nyanyi di situ, ngamen live streaming kayak udah nggak ada tempat lain aja gitu loh. Kalau menurut kalian gimana guys? Saya sih nggak setuju.